min abdolil ulum wa ashrafuha. Tafsir adalah seutama-utamanya ilmu, wa ashrafuha, dan semulianya ilmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam kajian bahasan tentang ulumul Quran. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan banyak hal. Kita sudah membicarakan persoalan terkait dengan tanazzulat Al-Quran. Juga kita sudah membicarakan pemahaman, pemaknaan tentang wahyu. Bagaimana wahyu bisa sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti apa prosesnya. Juga kita sudah membicarakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang asbabun nuzul. Juga kita sudah membicarakan pertemuan terakhir sekali, 2 kali pertemuan, yaitu tentang Makkiyah dan Madaniyah. Bahasan berikutnya kita akan mencoba masuk kepada bahasan pengantar tentang metodologi penafsiran para ahli tafsir. Mudah-mudahan nanti di kesempatan-kesempatan yang lain bahasan kajian ini bisa kita dalami lebih luas dan lebih jauh. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperuntukkan bukan hanya untuk masyarakat Arab saja, bukan hanya untuk masyarakat Quraisy saja, tetapi Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia. Al-Quran diturunkan supaya bisa menjadi petunjuk hidayah bagi seluruh umat manusia. Tidak terbatas hanya Muslim Arab saja, tetapi Al-Quran diperuntukkan untuk orang-orang Eropa, untuk orang-orang Asia, untuk orang-orang Arab, juga orang-orang non-Arab, untuk orang yang berbicara bahasa Arab, untuk orang yang berbicara bahasa Inggris, untuk orang yang berbicara bahasa Melayu, untuk orang-orang yang mereka berbicara dengan bahasanya masing-masing. Al-Quran diturunkan kepada mereka. Sebahagian orang memahami bahwa cukup Al-Quran ini hanya dengan bacaannya saja, sehingga berlomba-lomba memperindah bacaan Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi seremonial pada acara-acara formal saja, menjadi pembuka di acara-acara resmi, menjadi acara-acara yang diangkat pada momen-momen tertentu, menjadi hiasan-hiasan di dinding-dinding masjid atau di dinding-dinding rumah, menjadi hiasan pada buku-buku tertentu. Sementara isi dan kandungannya tidak dikali dan tidak dikaji. Ini adalah sebuah permasalahan besar. Karena yang paling pokok sebetulnya di dalam Al-Quran, kandungan, makna, maksud, dan tujuan kenapa Al-Quran tersebut diturunkan. Para ulama mereka menuturkan Al-Qur'anu dusturul ummah wa hidayatul khaliq. Al-Quran itu adalah pegangan, panduan bagi umat,
sekaligus juga adalah merupakan kitab petunjuk dari Allah Ta'ala. Wasyari'atullahi li ahlil ardi, syariat Allah bagi seluruh penduduk bumi. Wahuwa an-nur ar-rabbani, Al-Quran ini adalah cahaya dari Allah Ta'ala dan petunjuk langit. Wa tashri' al-am al-khalid, juga syariat yang berlaku umum dan kekal. Kemudian mencakup di dalamnya adalah seluruh persoalan dan permasalahan-permasalahan kehidupan, bil aqaid, bahasan-bahasan, kajian-kajian, penanaman-penanaman tentang akidah, wal ibadat, tentang ibadah kepada Allah Ta'ala, salat, wal akhlaq, dan nilai-nilai etika, keutamaan-keutamaan akhlak-akhlak yang baik, wal muamalat, dan muamalat, ya, bagaimana berdagang, bagaimana berhutang, bagaimana tentang pergadaian, dan persoalan-persoalan muamalat yang lain. Wabis siyasah, dan juga tentang perpolitikan. Wabis silmi wal harbi, persoalan-persoalan yang dibahas juga tentang kondisi ketika berdamai dan kondisi ketika berperang. Wasyu'un al-iktisadiyah, persoalan-persoalan terkait dengan ketahanan ekonomi atau ekonomi umat. Wal alaqah ad-dawliyah, bahkan Al-Quran juga berbicara tentang hubungan dengan negara-negara yang lain. Ya. Ini Al-Quran. Ketika Al-Quran tidak diterjemahkan dan juga tidak diartikan, tidak ditafsirkan, maka mutiara-mutiara tersebut tidak akan mampu bisa keluar dan dinikmati oleh umat. Dulu pernah ada larangan untuk menerjemahkan Al-Quran, apalagi menafsirkannya. Doktrin dari para penjajah dahulu, Al-Quran cukup dibaca, dihiasi lapaz-lapaznya, dihiasi rumah dan masjid-masjid kita dengan tulisan-tulisan Al-Quran. Karena saking sucinya Al-Quran, Al-Quran haram untuk diterjemahkan dan terlarang untuk diterjemahkan. Sehingga kaum muslimin pada waktu itu hanya menikmati tampilan-tampilan zahir saja terkait dengan Al-Quran, tidak masuk ke dalam makna dan kandungan Al-Quran. Para ulama mereka menyampaikan bahwa Al-Quran itu seumpama mutiara. Ketika seseorang memandang dan melihat mutiara tersebut dari berbagai sisi, selalu memancarkan kilau yang sangat indah. Dilihat dari depan, dia berkilau. Dilihat dari belakang, dia pun memunculkan kilau yang luar biasa. Dilihat dari sebelah kanan, dilihat dari sebelah kiri, dilihat dari berbagai sisi, kilauan-kilauan cahaya dan keindahan itu terpancar dari mutiara tersebut. Itulah Al-Quran. Bahkan rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga diungkapkan bahwa perumpamaan orang yang mempelajari Al-Quran itu seumpama seseorang yang menggali tanah. Ketika dia menggali tanah hanya dengan menggunakan tangannya saja tanpa menggunakan alat-alat yang lain, maka dia mungkin hanya mendapatkan dasaran-dasaran tanah kasar saja. Akan tetapi ketika dia berpikir memakai cangkul, memakai golok, linggis, kemudian dia gali terus ke bawah, dia akan mendapatkan tanah yang lebih bagus, tanah yang berkualitas, mendapatkan tanah liat, mendapatkan tanah untuk bahan genteng, bahan bata, dan tanah-tanah yang lainnya. Dia berpikir lagi, lebih keras lagi, menggunakan benda-benda yang lebih kuat lagi di samping cangkul dan yang lainnya. Turun ke bawah, dia mendapatkan bongkahan-bongkahan batu. Turun lagi ke bawah, kemudian terpancar air yang jernih.
turun lagi ke bawah, digali lagi dengan menggunakan ayat, dengan menggunakan alat yang lebih tinggi lagi, lebih kuat lagi, kemudian keluar kandungan-kandungan yang lain. Ada minyak, ada tembaga, ada emas, kemudian juga ada kekayaan-kekayaan bumi yang lainnya. Ini di antaranya. Orang yang dia membaca Al-Quran hanya terbatas pada lafaz dan bacaannya saja, maka ini seumpama orang yang menggali tanah hanya dengan menggunakan tangannya saja. Kemudian ketika menggunakan perangkat-perangkat ilmu yang lain, dilengkapi ilmu loghahnya, ilmu bahasanya, ilmu balaghahnya, kemudian juga ilmu nahwunya, ilmu sorobnya, kemudian perangkat-perangkat ilmu yang lain termasuk ilmu ulumul Qur'annya, ilmu tafsirnya, maka akan keluarlah kekayaan-kekayaan, keindahan-keindahan, kandungan-kandungan apa yang ada di dalam Al-Quran. Rekan-rekan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang terpenting di dalam Al-Quran bukan hanya bacaan, bukan hanya bagusnya kita membaca Al-Quran, bukan hanya Al-Quran ini menjadi formal, akan tetapi yang paling penting adalah kita sanggup masuk dan mentadaburi, menghayati, memahami kandungan dan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menuturkan di dalam surat Shad ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kata Allah Ta'ala, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau Muhammad mubarakun, yang diberkahi, liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi atau untuk dipikirkan, untuk dihayati, untuk dimengerti ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang diberikan akal mereka bisa berpikir dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menuturkan, ini dicatat di dalam surat Muhammad ayat 24. Kata Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbarunal Qur'an am ana qulubin akfaluha, afala yatadabbarunal Qur'an, apakah kalian tidak mentadaburi Al-Quran, tidak memikirkan tentang Al-Quran, tidak menghayati Al-Quran, am ala qulubin akfaluha, atau sebetulnya hati-hati kalian itu terkunci, atau sebetulnya pada hati-hati kalian itu terdapat kunci. Ini pertanyaan yang cukup menggelitik, bahwa sebetulnya diturunkan Al-Quran bukan hanya terbatas sebagai bacaan, tetapi juga lebih jauh dari itu kita diperintahkan untuk memikirkan, menghayati, mempelajari. Atau kata Allah Ta'ala, sebetulnya pada hati-hati kalian itu terdapat gembok, atau hati-hati kalian tergembok. Bisa jadi sebetulnya kesulitan kita mentadaburi, menghayati, dan tenggelam kedasaran makna-makna Al-Quran itu adalah alamat tergemboknya hati kita untuk memikirkan kandungan-kandungannya. Wal'iyazubillah, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kondisi-kondisi ini. Bahkan di dalam ayat yang lain, surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, kalimat ini juga diulang-ulang oleh Allah Ta'ala. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran lizikri, untuk sebagai peringatan,
Fahal mim muddakir, maka adakah orang-orang yang mau memikirkan? Maka adakah orang-orang yang mau mentadaburi, memahami makna dan kandungannya? Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat tersebut mengajarkan kepada kita semua bahwa Al-Quran itu perlu dipahami. Al-Quran itu perlu ditafsirkan. Al-Quran ini perlu menjadi penawar terhadap penyakit-penyakit batin, juga penyakit-penyakit yang sedang melanda umat ini. Al-Quran itu perlu menjadi solusi untuk persoalan-persoalan yang sedang dialami dan dirasakan oleh umat manusia. Ada ungkapan yang cukup menggelitik dari para ulama, "Fama asbahal muslimun al-yaum." Di antaranya ada Al-Imam Ali As-Sabuni, beliau menuturkan di dalam kitabnya, "Fama asbahal muslimina al-yaum birrajul al-atshan." Kaum muslimin di zaman modern ini seumpama orang-orang yang mereka kehausan, yamutu minad dhama', mereka mati karena kehausan, wal ma'u baina yadayhi, sedangkan air ada di hadapan mereka. Atau di dalam ungkapan-ungkapan syair Arab sering diungkapkan, kal ais bil baida yaqtulu hadzama, seperti unta yang mati di padang pasir yang gersang karena kehausan, wal ma'u fawqa dhuhuriha mahmulun, sedangkan air itu ada di punggungnya, digendong, dibawa kemana-mana. Unta tersebut mati, unta tersebut meninggal karena kehausan, padahal air itu ada di punggung dia. Atau di dalam bahasa yang sederhana di Indonesia sering disampaikan seperti tikus yang mati di lumbung padi. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kondisi keadaan-keadaan seperti ini. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mencoba masuk apa sebetulnya tafsir itu. Para ulama mereka memberikan penjelasan tafsir di dalam bahasa Arab ini mempunyai arti al-kashfu. Al-kashfu artinya menyingkap atau membuka. Wal bayan, dan penjelasan atau menjelaskan, atau wal idhar, menampakkan. Al-kashfu artinya menyingkap atau membuka. Ketika diartikan tafsir itu menyingkap atau membuka, maka sebetulnya ini menunjukkan bahwa pada awalnya sesuatu tersebut tertutup dan terhalangi. Maka dengan proses tafsir ini, penghalangnya itu dibuka dan disingkap. Ya. Wal bayan, bayan itu penjelas, ya, atau juga penerang. Ya. Ketika bayan diartikan dengan arti penjelas, maka sebetulnya bisa jadi ada sebuah persoalan yang tadinya tidak jelas untuk sebahagian orang, kemudian setelah ditafsirkan menjadi jelas. Oleh karena itu tafsir diartikan juga dengan arti al-bayan. Juga diartikan dengan arti al-izhar. Al-izhar artinya adalah tampak atau menampakkan. Ya. Bisa jadi ada ayat-ayat atau surat-surat bagi sebahagian orang masih samar dan tidak dimengerti makna kandungannya. Kemudian setelah ditafsirkan, proses itu menjadi semakin lebih jelas, semakin tampak, dan semakin muncul makna-makna yang tadinya tidak dipahami. Ini makna maksud-maksud dari tafsir. Kemudian para ulama mereka menyampaikan di dalam kitab-kitab mereka terkait dengan definisi dari tafsir ini, di antaranya adalah
Tafsir didefinisikan dengan definisi ilmun yu'rafu bihi, ilmu yu'rafu bihi fahmu kitabillahi al-munazzal ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah ilmu untuk memahami kitab Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bayanu ma'anihi, dan menjelaskan makna-maknanya, wa istikhraju ahkamihi wa hukmihi, dan mengeluarkan hukum-hukumnya atau kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Ta'rif ini yang dipilih oleh Al-Imam Az-Zarkashi di dalam kitabnya Al-Burhan halaman ke-13. Jadi ringkasnya, ilmu tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan penjelasan tentang makna-maknanya, dikeluarkan semua tentang kandungan-kandungan hukumnya supaya bisa lebih jelas dan dipahami oleh banyak orang. Kemudian juga di dalam kitab Manahirul Irfan, Al-Imam Az-Zarqani, beliau memberikan definisi yang sedikit berbeda. Kata beliau, ilmun yubhatsu fihi anil Qur'an al-Karim min haitsu dilalatihi ala muradillahi ta'ala biqadri taqati al-bashariyah. Ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran Al-Karim dari sisi dilalahnya untuk bisa memahami maksud dari firman Allah Ta'ala biqadri taqah al-bashariyah, sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Dari takrif-takrif atau definisi-definisi tadi, ada titik temu yang hampir sama, yaitu pada prinsipnya ilmu tafsir adalah sebuah perangkat ilmu untuk mengantarkan orang-orang kepada pemahaman yang benar tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengantarkan orang-orang untuk memahami dan mengerti terhadap kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Atau di dalam bahasa yang lebih sederhana lagi, tafsir itu adalah pisau bedah. Pisau bedah untuk membedah Al-Quran sehingga tersingkap dan terbuka kandungan-kandungan, keindahan-keindahan, makna-makna yang tersembunyi yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang masyhur juga di kalangan para ulama, selain tafsir ada takwil. Ini jangan sampai salah memahami. Para ulama ketika mereka membicarakan tentang takwil ini, mereka menyebutkan bahwa takwil dan tafsir itu maknanya sama. Ini menurut pendapat sebahagian ulama. Jadi ketika kita menyebutkan tafsir, maka maknanya takwil. Ketika kita menyebutkan takwil, maka maknanya bisa jadi adalah tafsir. Akan tetapi para ulama yang lain mereka mencoba membedakan persoalan ini. Di antaranya adalah Al-Alamah Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau memberikan penjelasan yang lebih dalam tentang persoalan ini. Kata beliau, takwil adalah persoalan-persoalan terkait dengan ma istanbatahu al-arifun minal ma'ani al-khafiyah wal asrar ar-rabbaniyah al-latifah allati tahmiluha al-ayat al-karimah. Takwil adalah apa yang disimpulkan, apa yang dipahami oleh orang-orang yang mengerti dari makna-makna tersembunyi, rahasia-rahasia Al-Quran yang lembut, yang dikandung dan dicakup di dalam kandungan-kandungan Al-Quran. Ya, sedangkan tafsir adalah kashfu ma'ani Al-Quran al-zahirah, menyingkap makna-makna Quran yang jelas dan tampak.
Atau di dalam bahasa yang lebih sederhana lagi, tafsir adalah menjelaskan makna-makna yang zahir, yang nampak, sedangkan takwil adalah kesimpulan-kesimpulan atau proses mengeluarkan makna-makna yang tersembunyi dari kandungan-kandungan ayat Al-Quran yang tidak zahir atau tidak nampak. Ini pemahaman tentang takwil dan tafsir. Atau ringkasnya bisa kita bedakan, at-tafsir huwa al-ma'ani al-zahirah minal Qur'an al-Karim allati hiya wadihatud dilalah. Adapun tafsir adalah makna-makna yang zahir, yang nampak dari Al-Quran Al-Karim. Hiya wadihatud dilalah alal makna al-murad lillahi azza wa jalla. Ya, maksud-maksudnya jelas. Ya, maksud-maksudnya jelas. Tidak butuh tingkat berpikir yang lebih keras. Wa ta'wil, sedangkan ta'wil huwa al-ma'ani al-khafiyah, adalah makna-makna yang tersembunyi, makna-makna yang lembut, allati tastanbitu minal ayat al-karimah, yang disimpulkan dari ayat-ayat Al-Quran, wallati tahtaju ila ta'ammul, yang membutuhkan untuk memikirkannya, untuk menyimpulkannya. Ya. Wallati tahtamilu iddatu ma'anin, yang mengandung beberapa makna, mengandung beberapa maksud, maka butuh untuk dikuatkan dan dipilih oleh para ahli tafsir. Ini arti makna dari takwil. Kalau tafsir maknanya zahir, kalau takwil maknanya tersembunyi, sehingga butuh proses berpikir, membandingkan, menganalisa, menyimpulkan. Ini disebut dengan takwil. Ya. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ada juga yang menyebutkan bahwa tafsir ini lebih kepada riwayat, sedangkan takwil lebih kepada diroyat. Diroyat itu adalah kepada akal yang dibimbing dengan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh para ulama tafsir. Ini perbedaan takwil dan tafsir. Kemudian berikutnya juga persoalan-persoalan yang dibahas oleh para ulama terkait dengan tafsir ini. Bagaimana kedudukan mempelajari ilmu tafsir ini, atau seperti apa sebetulnya kedudukan ilmu tafsir ini? Para ulama mereka menyebutkan at-tafsir min afdolil ulum wa asyrafuha. Tafsir adalah seutama-utamanya ilmu, wa asyrafuha, dan semulianya ilmu. Ya. Kenapa tafsir menempati kedudukan seutama-utamanya ilmu? Ya, dan semulia-mulianya ilmu, li'annahu huwa miftahul kunuz, karena tafsir itu merupakan kunci untuk membuka tumpukan-tumpukan kekayaan-kekayaan, atau tumpukan-tumpukan hikmah, tumpukan-tumpukan mutiara Al-Quran. Ya, yang semuanya tersebut hanya bisa dibuka dan diungkap dengan mempelajari ilmu tafsir. Kalau kita ibaratkan bahwa ada harta karun, ada emas, ada permata, ada berlian, ada dolar, ada uang, ada apa, di suatu tempat, di suatu ruangan, yang ruangan tersebut tidak bisa ditembus karena kuat, ya, atau ruangan berlapis baja atau besi, segala macam, tidak bisa dibuka dan tidak bisa diambil, akan tetapi dia memiliki pintu dan memiliki kunci. Ya. Kunci untuk membuka ruangan tersebut agar kekayaan-kekayaan itu bisa dilihat dan juga dimiliki. Di dalam kajian-kajian kita, ini disebut dengan tafsir. Adalah pisau bedah, perangkat atau alat
untuk membedah, membuka, menyingkap, sekaligus mengambil kekayaan-kekayaan, keagungan-keagungan, kemuliaan-kemuliaan, mutiara-mutiara yang tersimpan di dasaran Al-Quran. Oleh karena itu kata para ulama, mempelajari ilmu tafsir adalah afdalul urum wa asyrafuha, seutama-utamanya ilmu dan semulia-mulianya ilmu. Bahkan Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 229, Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kata Allah taala, Allah memberikan hikmah kepada siapa orang yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang dia diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Kata beliau, qala al-hikmatu al-ma'rifatu bil Qur'an. Yang dimaksud dengan hikmah adalah al-ma'rifatu bil Qur'an, pengetahuan tentang kandungan Al-Quran. Nasihuhu wa mansuhuhu, mengetahui tentang nasih dan mansuh. Muhkamuhu wa mutasyabihuhu, mengetahui tentang muhkam, tentang mutasyabih, tentang halal, tentang haram. Semua kandungan-kandungan Al-Quran dia ketahui, maka dia telah menerima dan mendapatkan hikmah. Atau di dalam bahasa yang lebih sederhana lagi, yang dimaksud dengan hikmah adalah at-tafsir bil Quran, yaitu kemampuan untuk menafsirkan Al-Quran, atau ilmu tafsir untuk memahami atau untuk mengerti tentang kandungan-kandungan yang tersimpan di dalam Al-Quran. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara pemahaman-pemahaman tentang keutamaan mempelajari ilmu tafsir. Jadi jangan ragu mempelajari ilmu ulumul Quran, jangan menganggap sepele ilmu ulumul Quran atau ilmu tafsir, karena ilmu ini termasuk seutama-utamanya ilmu. Bahkan juga para ulama mereka lebih merinci tentang persoalan ini, alasan kenapa mempelajari ilmu tafsir atau ulumul Quran termasuk seutama-utamanya ilmu. Kata mereka, ada 3 sisi yang melatar belakangi atau menjadi alasan argumentasi pendapat ini. Yang pertama adalah min jihatil maudu, dari sisi topik bahasannya, bahwa ilmu tafsir topik bahasannya adalah kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dan firman Allah adalah ungkapan yang paling mulia. Di dalamnya terdapat hukum, terdapat akhlak, terdapat keutamaan, terdapat bahasan akidah, terdapat syariat, dan terdapat persoalan-persoalan yang lain. Ketika objek bahasannya, maudu'nya adalah maudu' tema tentang sesuatu yang mulia, maka ilmu tersebut pun terbawa menjadi ilmu yang sangat mulia. Kemudian sisi yang kedua, alasan kenapa mempelajari ilmu tafsir termasuk semulia-mulianya ilmu, yaitu min jihatil ghardi, dari sisi maksud tujuan mempelajari ilmu tafsir ini. Fali annal gharda minhu huwa al-i'tisam bil urwatil wuthqa. Ketika kita mempelajari Al-Quran, mempelajari maknanya, maksudnya adalah supaya kita bisa berpegang teguh terhadap Al-Quran, dan juga supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ini alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa mempelajari tafsir ini termasuk semulia-mulianya ilmu? Karena min jihati syiddatil hajati ilaihi,
karena dari sisi tingkat kebutuhan umat manusia terhadap ilmu ini juga sangat-sangat betul-betul membutuhkan. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab panduan kehidupan. Ibadah-ibadah kita ditentukan dan diatur di dalam Al-Quran. Akidah-akidah kita juga dirumuskan di dalam Al-Quran. Akhlak-akhlak utama juga disebutkan dan dirumuskan di dalam Al-Quran. Akhlak-akhlak jelek juga disebutkan di dalam Al-Quran. Yang halal, yang haram juga dibahas di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kita kaum muslimin sangat membutuhkan terhadap penjelasan-penjelasan tentang kandungan Al-Quran. Ya, ini alasan-alasan kenapa ilmu tafsir menempati posisi yang sangat penting di dalam mengkaji dan membahas tentang Al-Quran. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berikutnya kita masuk kepada bahasan apa faedah kita mempelajari dan mengkaji ilmu tafsir. Tentunya faedah kita mempelajari ilmu tafsir ini sangat banyak. Tidak mungkin kita bahas dan kita sampaikan semua. Kita sampaikan poin-poin besar saja. Faedah atau keutamaan kita belajar ilmu tafsir adalah yang pertama at-tadhkir wal i'tibar, yaitu kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran untuk kita. Atau setelah kita mempelajari ilmu tafsir, maka kita akan banyak mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari Al-Quran. Kenapa? Karena kita bisa mengerti dan bisa paham kandungan makna, kandungan maksud dari Al-Quran tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'rifatu hidayatillahi fil aqaid wal ibadat, yaitu kita bisa lebih mengetahui tentang petunjuk Allah Ta'ala tentang persoalan-persoalan akidah, wal ibadat, dan persoalan-persoalan tentang ibadah, wal akhlak, dan tentang persoalan-persoalan akhlak, liyapuza al-afrad wal jama'at bi khairi dunya wal akhirah, agar seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Rumusan-rumusan akidah tentang ketauhidan, tentang kesyirikan, juga tentang penyimpangan-penyimpangan para ahli kitab, ya, ini tidak akan dimengerti ketika kita tidak mempelajari, memahami tentang tafsir Al-Quran. Wal ibadat, dan juga tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang sholat, tentang zakat, ibadah ritual, atau ibadah muamalah. Ini bisa kita dapatkan, kita ketahui setelah kita mempelajari dan memahami tentang ilmu tafsir. Akhlak-akhlak yang mulia, kejujuran, amanah, sabar, qanaah, pemberani, dan kejujuran dan sifat-sifat mulia yang lainnya, ini pun ada di dalam Al-Quran. Dan ini akan dipahami oleh orang yang mereka mempelajari ilmu tafsir. Kemudian berikutnya, di antara faedah yang ketiga kita mempelajari ilmu tafsir, annahu asasu tathirin nufus wasofail arwah. Mempelajari ilmu tafsir adalah dasar untuk membersihkan dan mensucikan jiwa, wasofail arwah, dan untuk membersihkan, mensucikan arwah. Ini luar biasa. Jadi orang yang dia mengerti tentang Al-Quran atau paham tentang makna kandungan Al-Quran, maka setelah dia paham, maka dia akan meningkat kepada proses berikutnya, mengerjakan, mengamalkan apa yang dia pahami, mengamalkan hukum-hukumnya, meyakini rumusan-rumusan akidahnya, kemudian mengamalkan tuntunan-tuntunan akhlaknya. Maka pengamalan-pengamalan ini, ya, ini menjadi dasar
kita untuk mensucikan dan membersihkan jiwa dan ruh kita. Ini semua berangkat atau kembali kepada ilmu tafsir. Karena tidak mungkin seseorang bagaimana akan mengamalkan firman-firman Allah Ta'ala, bagaimana akan meyakini rumusan-rumusan akidahnya, bagaimana akan mengamalkan keutamaan-keutamaan yang ada di dalam Al-Quran, sementara Al-Qurannya tidak boleh diterjemah, tidak boleh ditafsirkan, juga tidak boleh dijelaskan. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, di antara faidah mempelajari ilmu tafsir juga adalah annahu asasun linahdatil umam wal afrad, bahwa mempelajari ilmu tafsir ini menjadi dasar kebangkitan umat dan kebangkitan individu. Jadi kalau kita sering mendengung-dengungkan kebangkitan umat, ya, atau kebangkitan umat Islam dunia, kebangkitan umat Islam Indonesia, maka ini adalah satu hal yang mustahil ketika umat Islam di dunia atau umat Islam di Indonesia tidak mengerti dan tidak paham tentang kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kata para ulama, di antara perangkat kebangkitan umat, di antara perangkat kebangkitan umat Islam di Indonesia atau juga di dunia, salah satunya adalah dengan memahami Al-Quran dengan baik, atau lebih jauhnya lagi dengan mempelajari ilmu tafsir. Yang kelima, yang terakhir di antara faidah kita mempelajari dan mengkaji ilmu tafsir adalah annahu sirrun najah wasa'adah fi darain, bahwasanya ilmu tafsir ini adalah menjadi asbab wasilah kesuksesan dan kebahagiaan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kenapa bisa seperti itu? Karena setelah terbukanya keagungan dan kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran, kemudian kita bisa menikmati dan mengamalkan semua komponen-komponen, semua ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan yang ada di dalam ayat-ayat atau surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Ini diantaranya. Sehingga pengamalan tersebut menjadikan hidup kita benar, hidup kita dituntun oleh Al-Quran. Setelah hidup kita tertuntun dan dibimbing oleh Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan hidup atau kebahagiaan-kebahagiaan hidup di dunia. Juga kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini diantaranya bahasan-bahasan pengantar terkait dengan bahasan-bahasan tentang tafsir Al-Quran, atau bahasan-bahasan dalam bahasan rangkaian besar kita, yaitu bahasan tentang ulumul Quran. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan obrolan bahasan-bahasan tentang tafsir ini. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.